Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Perkenalkan, saya Andre Bahtiar Putra Samudra dari Universitas Aisyah Surakarta. Saya tidak datang untuk sekedar memberi motivasi. Saya datang untuk menyampaikan satu kenyataan. Dalam bencana, sistem kita seringkali tidak siap. Dan di tengah ketidaksiapan itu, perawat selalu hadir. Di titik paling kacau dari sistem yang ada, Indonesia merupakan salah satu negara dengan resiko bencana tertinggi di dunia. Dengan kejadian yang terus berulang dari waktu ke waktu. Gempa, banjir, letusan gunung, hingga krisis kemanusiaan datang silih berganti. Meninggalkan korban yang tidak sedikit. Dan setiap itu terjadi, perawat selalu berada di garis terdepan. Kita melihat langsung siapa yang harus segera diselamatkan, siapa yang masih bisa menunggu, dan siapa yang seringkali terabaikan. Dan di titik itu seringkali yang terdengar hanya satu hal, "Oh God, please help." Namun ada satu hal yang janggal. Mereka yang paling memahami realita di lapangan justru tidak selalu dilibatkan dalam perumusan kebijakan. Kebijakan seringkali lahir jauh dari lokasi bencana. Tanpa suara perawat, kebijakan kehilangan pijakan utamanya. Ini bukan sekedar persoalan peran, ini adalah persoalan posisi. Terlalu lama, perawat ditempatkan sebagai pelaksana, bukan sebagai pengambil keputusan. Padahal, dalam manajemen bencana, perawat memiliki peran strategis yang tidak tergantikan. Perawat harus hadir dalam tim penyusun kebijakan di tingkat rumah sakit, dalam forum manajemen bencana di tingkat daerah, hingga dalam perencanaan kebijakan di tingkat nasional. Karena tanpa perspektif perawat, kebijakan akan kehilangan sisi humanis dan berisiko gagal saat diimplementasikan. Perawat tidak hanya membaca data, kita melihat manusia di balik data itu. Dan tanpa suara perawat, kebijakan hanya akan menjadi dokumen yang tidak sepenuhnya menyelamatkan. Karena kebijakan yang tidak melibatkan perawat bukan hanya tidak lengkap, tetapi berisiko salah arah. Tidak ada yang akan dengan mudah memberi ruang. Ruang itu harus kita ambil dengan kapasitas. Perawat harus mulai bergerak. Bukan hanya meningkatkan kompetensi klinis, tetapi juga kompetensi advokasi dan kebijakan. Kita harus berani masuk ke dalam komite manajemen bencana, terlibat dalam penyusunan standar operasional, prosedur, dan membawa data lapangan sebagai dasar rekomendasi. Di era digital, perawat tidak hanya merawat, tetapi juga mengumpulkan, mengolah, dan menyuarakan data menjadi evidence yang tidak bisa diabaikan. Karena dalam kebijakan, suara tanpa data mudah dilupakan. Namun, suara yang didukung data akan memaksa sistem untuk berubah. Resilience bukan hanya tentang bertahan dalam bencana. Resilience adalah keberanian untuk berpikir jernih dan mengubah arah ketika sistem tidak berjalan semestinya. Perawat bukan bagian kecil dari sistem. Kita adalah titik di mana keputusan seharusnya dimulai. Jika kita terus diam, kebijakan akan terus dibuat tanpa kita. Dan pada akhirnya, yang menanggung akibatnya adalah nyawa manusia. Because in the end, this is about saving lives. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.